saya Fajar Wahyudi selaku guru agama Islam di SMP Negeri 2 Malang, sekaligus mahasiswa PPG Dalja Bat 1 angkatan tahun 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melakukan uji kinerja, melakukan praktek pembelajaran secara luring. Materi yang saya angkat adalah tentang hakikat sholat dan zikir. Ini saya berikan kepada anak-anak kelas 8, khususnya di kelas 8C. Video saya tampilkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya anak-anak semua ya. Semangat banyak anak. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini sangat semangat ya. Pak Fajar sangat bahagia sekali. Jangan lupa setiap hari ya, supaya kita bahagia, kuncinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, menandakan kita berterima kasih, saya pastikan hidup kita semuanya akan bahagia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah mulianya anak-anak, kita awali dengan berdoa ya, supaya ilmu kita bermanfaat. Kita tolong Tuhan Pasca untuk dibantu menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Fajar periksa dulu siapa yang masuk dan tidak masuk hari ini ya. Coba dicek kanan kirinya atau keluar kelas, tolong dibantu siapa yang tidak masuk untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Siapa? Sakit apa? Apa? Siapa lagi? Garita. Keterangannya? Sakit. Ada lagi? Enggak, ya. Makasih ya. Coba dikeluarkan semuanya bukunya anak-anak. Materi kita saat ini yaitu semuanya punya ya, bukan bab tentang sholat dan zikir ya. Sudah semua? Sudah. Sebelum Pak Fajar menyampaikan materi tentang hakikat sholat dan zikir, yang jelas tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian betul-betul memahami tentang hakikat sholat dan zikir ya, baik dari segi ketentuannya, tata caranya, maupun dari segi hukumnya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kalian semuanya sedikit banyak tidak mengalami kesulitan. Kenapa demikian? Karena anak-anak saya yakin setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah mengenai gerakan cara-caranya, saya yakin anak-anak tidak mengalami kesulitan. Tapi tetap kita pelajari karena ini kita Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibadah kita menjadi lebih sempurna ya. Kalau tidak, mengapa kita melaksanakan sholat dan zikir? Coba kalau ingin tahu mengapa sih kita melaksanakan sholat? Ayo ya.
luar biasa untuk menenteramkan hati kita. Ya, ingat sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Kedua. Pinter. Habis sadat kemudian sholat. Dan perintah ini diturunkan saat Nabi Muhammad melakukan apa? Isra Mi'raj. Pinter. Jadi sehari semalam ibarat kita absensi perintah dari Allah, hanya yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu ibaratnya absen kita kepada yang Maha Kuasa. Kalau kita absen, ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat, maka saya yakin sholat kita itu dalam kesehariannya pun, ya pasti hati kita merasa tentram, sudah pasti. Bisa dipahami anak-anak ya? Bagus kan jawabannya. Terus kalau zikir, kenapa kita harus berzikir? Untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Semakin sering ingat yang Maha Kuasa, ya kan? Semakin sering ingat yang Maha Kuasa, itu semakin Allah memperhatikan kita. Saya beri contoh. Kalau kalian semakin taat kepada orang tua kita, ya kan, komunikasi bagus, taat. Coba kamu kalau minta kepada yang orang tua kalian, langsung dulu apa tidak? Langsung, karena kalian taat dan sering komunikasi. Tapi kalau kalian jarang komunikasi sama orang tua, lebih-lebih tidak taat, kamu minta dikasih tapi agak sulit. Kan begitu ya? Jadi pahami anak-anak? Baik. Saya lanjutkan ya. Nanti materi kita belajar hakikat sholat dan zikir. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan kalian semuanya paham, ya paham. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Ya mati di layar ini dan sholat. Nah, kita mulai dari sholat dulu. Sholat sehari semalam kan berapa kali? 5 waktu. Kita sering melaksanakan sholat. Jangan hampir setiap hari. Kalau mudah-mudahan kalian juga betul-betul juga melaksanakan sholat ya. Karena ini wajib. Supaya kita ngerti apa yang kita lakukan, maka kita belajar. Ya kan? Kalau kita sudah belajar, ngerti apa tujuan kita melakukan suatu pekerjaan itu. Termasuk sholat. Jadi sholat menurut bahasa itu artinya berdoa. Maksudnya gimana berdoa? Mulai dari awal sampai kita salam. Awal itu takbiratul ihram sampai kita salam. Itu bacaannya semuanya adalah doa. Maka bisa disebutkan secara pengertian adalah berdoa. Kalau menurut istilah, ya pekerjaan atau perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram, ya, seperti kita salat biasanya. Takbiratul ihram tahu kan ya? Ya. Terus diakhiri dengan salam. Ini pengertian menurut istilah. Hukumnya apa? Melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu hukumnya fardu ain bagi seorang muslim atau perempuan yang sudah balik. Itu hukumnya fardu ain. Berarti kalau fardu ain itu hukumnya teruntuk untuk dirinya sendiri. Saya beri contoh, Axel dia sholat. Apakah pahalanya dikasihkan ini juga? Enggak, yang dia ini sendiri. Tugasnya ini sendiri dibebankan. Kalau dia meninggalkan sholat, yang dosa yang ini sendiri. Ini namanya fardu ain. Kalau sudah balik. Kalau belum balik, tak wajar. Berarti belum disyariatkan, diperintahkan untuk sholat. Ya, tapi tetap harus latihan. Karena nanti kalau sudah balik, dia sudah siap untuk melaksanakan sholat. Bisa dipahami ya? Ini mengenai hukumnya. Kemudian ketentuannya ada syarat wajib dan ada syarat sah. Tahu syarat? Tahu nggak syarat? Nah, syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi. Itu namanya syarat. Kalau rukun, sesuatu yang harus dilakukan. Pak Fajar beri contoh. Kalian dari SD masuk ke SMP Negeri 2, ya kan? Dulu mau masuk sini, mesti kan ada di pengumuman pendaftaran itu kan ada syarat, ya kan? Syarat pendaftaran. Berarti konteksnya kamu belum masuk. Bisa dipahami? Itu namanya syarat. Kalau rukun anak-anak berarti sudah masuk sini. Hari Senin upacara tidak memakai baju kuning biru, maka kamu tidak melaksanakan rukun namanya. Bisa dipahami ya? Syaratnya apa sholat itu? Berarti ini belum masuk ke sholatnya. Satu, muslim.
Islam. Yang kedua, berusia yang sudah sampai balik. Tadi di awal Pak Fajar singgung harus balik. Laki-laki batasnya umur 15 tahun, perempuan umur 9 tahun. Itu batasnya sudah balik. Tetapi kalau laki-laki itu sebelum umur 15 tahun kok sudah kena mimpi basah, nah ini calon kalian paham semua ini dari bahasa ini ya. Karena kan zamannya teknologi canggih, ya kan? Wawasan-wawasan sudah menyebar ke sana ke sini. Saya yakin kalian sudah lebih banyak paham. Kalau yang laki-laki umur 14 tahun kok sudah mimpi basah, berarti sudah dikategorikan balik. Termasuk perempuan belum 9 tahun, umur 8 kok dia sudah mens, maka dia dikatakan sudah balik. Bisa dipahami? Lanjut, berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya tidak gila. Dilihat dari sininya, ada orang fisiknya itu gak sempurna, maaf, gak punya tangan, gak punya kaki, tapi akalnya ini masih normal dan dia sudah balik. Apakah sudah disuruh sholat apa jangan? Iya, hukumnya tetap fardu ain, wajib. Bisa dipahami kan ya? Tapi ada orang yang kelihatannya sempurna kayak Pak Fajar ini kan? Seumpama, tapi pikirannya gini, agak kurang sempurna. Ini kan gitu ya, bahasa kerennya orang Malang itu apa? Gitu ya, maka gila lah. Akalnya tidak normal, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Saya tahu kan? Itu syarat wajib. Kalau syarat sah ini mendekati ke sholatnya, hampir mendekati ke sholatnya. Kalau ini masih di luarnya. Sudah masuk waktu sholat. Sholat subuh jam berapa? Nah, pagi kan ya, jam 4. Waktunya maju mundur. Ada orang sholat subuh melakukan jam 8 pagi, sah pada? Tidak sah, karena dia melakukan di luar ketentuan waktunya. Sholat zuhur jam berapa? Ya, matahari tepat di atas kita, kan begitu kan ya? Kurang lebih jam setengah 12. Kamu melaksanakan sholat zuhurnya itu pas malam hari, boleh pada? Tidak boleh. Jadi harus masuk waktu sholat. Nah, bisa dipahami ya? Yang nomor 2, suci. Nah, ini penting. Harus suci. Kalau nggak suci ya nggak sah sholatnya. Bisa dipahami anak-anak? Baik pakaian, tempat dan badan kita. Terus menutup aurat. Jangan lupa ini penting. Ada ketentuannya ini. Nggak sembarangan. Kalau laki-laki batasnya mulai dari pusar sampai lutut. Itu batas aurat laki-laki. Kalau perempuan, kalau dalam sholat semua kecuali telapak tangan dan wajah. Ini aurat perempuan. Berarti saya boleh dong Pak, kalau sholat itu kayak laki-laki seumpama ini, saya punya kaos, punya baju, punya hem, tapi saya pakaian cuma setengah-setengah. Boleh Pak Fajar sah, Pak Fajar sah saja. Yang penting auratnya itu tertutup. Tetapi etika atau adabnya tidak bagus. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mau menghadap siapa? Allah Tuhan kita. Wong kalian saja kalau menghadap orang yang terhormat, guru, seperti kepala sekolah, apalagi kamu menghadap orang yang kamu cintai, kan gitu ya. Itu aja kalau pakai lipstick, kalau pakai minyak rambut, pakai minyak rapi. Masa sholat saja kita pakaiannya nggak sesuai, ya etikanya nggak bagus, kan begitu ya, anak-anak ya. Bisa dipahami? Terus menghadap kiblat. Bisa dipahami ya? Kiblat sudah ditentukan ya. Lanjut. Nah, ini ketentuan jika mampu. Ini rukunnya. Ketentuan itu sudah masuk rukun. Ya, berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu, boleh dengan duduk. Islam itu mudah, enteng, tapi nggak enteng no. Ya, kalau kita sakit, boleh dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, sakit lagi, terlentang nggak bisa, boleh pakai isyarat hati. Kalau isyarat hati sudah nggak bisa, berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal tadi. Bisa dipahami ya? Jangan dipersulit ya. Islam itu mempermudah. Terus takbiratul ihram. Jangan lupa takbiratul ihram. Ya, membaca surat Fatihah. Ini rukunnya ya. Rukun tumanina, i'tidal, dengan tumanina, kemudian sujud. Ya, duduk seperti yang sholat kita lakukan biasanya, gerakannya duduk ayat awal, duduk ayat akhir, membaca selawat Nabi, membaca salam yang kanan. Bisa
dipahami? Ini rukunnya. Ini rukunnya. Kalau kalian tidak melakukan ini, maka kalau sendirian sengaja batal sholatnya. Bisa dipahami? Kalau nggak sengaja Pak Fajar, nanti ada ilmunya lagi, yaitu tentang sujud sapi. Kalau berjamaah, enak dia mengingatkan. Bisa dipahami ya? Lanjut, lanjutkan. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat. Ya sini, mengangkat kedua. Ketentuan ini yang masuk sunnah sholat. Paham ya? Sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Terus ruku, bangun dari ruku saat berdiri kita sahur akhir. Bangun dari ruku itu pas takbir. Sami Allah, mereka nanya. Sunnah. Bisa dipahami? Tapi kalau yang pertama, pas takbiratul ihram, takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, itu rukun. Takbir yang mengangkat tangan yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya itu sunnah. Berarti ya? Lanjut. Membaca iftitah, membaca ta'awud, basmalah, mengeraskan bacaan ini sunnah. Coba dari sini dulu ada yang mau tanyakan? Ada? Masih ada yakin? Lanjut ya. Sunnah sholat. Nah, ini misalnya membaca lafaz amin. Loh, berarti Pak Fajar kalau saya pas ada jamaah itu atau saya sendirian kalau boleh diam saja mas Bukul, apa Pak Fajar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu sunnah baca amin itu. Bisa dipahami? Nah, terus membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, terus sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Sampai Allah ya. Ini bacaannya. Ketika iktidal, tahu iktidal? Bangun dari ruku. Terus hal yang membatalkan sholat, ya, hal yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja. Dan dia ini banyak melakukan gerakan di luar sholat, hadas, menempelkan najis pada badan. Nah ini mengubah niat, itu batal, berpaling dari kiblat. Kemudian akhirnya bubar sudah begini, batal sholatnya. Tertawa terbahak. Kalau ketawanya begini Pak Fajar, ngumpet begini, senyum begini, tidak batal. Tapi kalau sudah itu batal, sudah batal. Hati-hati kalau sholat jangan bercanda berlebihan. Terus ketawa mutlak, keluar dari Islam. Terus lanjutkan. Ada cara melaksanakan sholat. Allah yang mudah anak-anak bisa lihat kondisi begini bisa dilihat. Lihat tata cara melaksanakan sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Coba diamati sini. Tata cara melaksanakan sholat membaca. Biro alhamdulillah sedekat sini. Tidak. Terus hari cara melaksanakan sholat baca Fatihah. Terus baca surat. Suratnya bebas ya. Terus hukum, gerakan hukum, saya lihat ya. Iktidal, sambil Allah liman hamidah, sujud, ya mati, udah ya, sujud, kemudian tata cara duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni, bacanya ini, ya, ya mati, minggu depan kita praktek kurang lebih begitu, ya. Sujud kedua tata cara pelaksanaan ayat awal, ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Terus kata cara ayat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah enggak mengalami cerita kayak saat kita sholat. Kemudian assalamualaikum. Dari sini tadi berjamaah, konteks tentang berjamaah dilihat. Berjamaah itu minimal berapa? Coba bacakannya. Minimal berapa orang? 2 atau 3? 2 orang. Kalau ada imam 1, makmum 1, itu sudah sah dikatakan berjamaah. Jadi nggak usah satu kampung di bawah KB, nggak usah. Bisa dipahami ya, anak-anak ya. Hukumnya apa? Berjamaah itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu hukumnya sangat dianjurkan sekali, karena Nabi sering melakukan. Hampir mendekati wajib. Itu sunnah muakkad. Ini sunnah, ini wajib. Sunnah muakkad itu hampir mendekati. Jadi pahami? Perhatikan. Terus kemudian syarat menjadi imam, coba dilihat sini. Balik, berangkat sehat, agama Islam, paham bacaan dan rukun sholat, tidak sedang menjadi makmum, karena dia akan menjadi imam. Imam harus laki-laki, kalau makmumnya itu perempuan. Boleh perempuan imami laki-laki tidak boleh. Bisa dipahami? Lanjut, syarat menjadi makmum. Kemudian mengikuti imam,
boleh mendahului sebagai makmum ya. Tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Imamnya di belakangnya imam, imamnya di belakangnya makmum, biasa. Kemudian sholat makmum harus sama dengan imam, sholatnya harus sama. Imamnya di sini, imamnya di kantin sana, tidak sah. Ya, tidak sah. Jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan ini ya, bacaan ini. Ya, bagi makmum laki-laki, seperti itu perempuan, tangan. Itu ya, itu bukan. Kemudian ada makmum munafik. Pernah dengar istilah ini? Makmum munafik itu makmum sempurna, berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama. Mengikuti imam mulai awal sampai akhir itu namanya makmum munafik. Bisa dipahami? Kalau makmum masbuk itu makmum dia tidak mengikuti mulai awal sampai akhir, dia datangnya terlambat. Bisa di rakaat kedua, ketiga, itu namanya makmum masbuk. Nanti tinggal tambahin saja. Gitu ya. Lanjut, lanjutkan. Bagaimana anak-anak paham ya? Kira-kira ya. Kemudian zikir, ya tadi saya sholat. Sekarang yang zikir. Jadi zikir itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut namanya. Nama zikir dapat dilakukan kapan saja. Ya kapan saja. Ingat, kecuali sudah berbagai kecil dan berbagai besar. Yang zikir nanti kita akan menjadi benar. Sebenarnya kalau di kamar mandi itu ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama itu kalau zikir misalkan ingat di kamar mandi, ada yang mengatakan dibolehkan karena kaitannya ingat. Tapi kalau membaca Al-Quran itu yang tidak boleh ketika di kamar mandi. Bisa dipahami? Ya, kemudian bacaannya apa saja bacaan zikir? Banyak. Bisa seperti kita sholat, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus bisa bacaan zikir pakai ayat kursi. Terus bisa bacaan zikir membaca tasbih, ya, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini biasanya dibaca ketika saat kita sholat, setelah sholat. Ya, kemudian anak-anak, ini manfaatnya adalah ketika kita menunaikan sholat, ini mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bukti rasa syukur dan menikmati rezeki, termasuk kesediaan paling kedisiplinan. Bisa dipahami ya anak? Ini bisa manfaat dari sholat dan zikir. Coba dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagus. Tangan dulu luar biasa. Bagaimana cara kita mengingatkan seorang makmum laki-laki ya? Mengingatkan ketika saat berjamaah, mengingatkan imam saat lupa. Bagaimana? Jadi makmum laki-laki membaca subhanallah, mengingatkannya. Kalau perempuan mengingatkannya dengan telapak tangan begini. Bisa dipahami? Seperti itu cara mengingatkannya kan berjamaah. Bagus. Yang lain? Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Apakah boleh berzikir? Coba ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oh ya, silakan. Ya, patut tanya yang tangan dulu ya. Berzikir di kamar mandi apakah boleh? Bagian pendapat para ulama itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dibolehkan karena ini kaitannya dengan ingat kepada Yang Maha Kuasa itu tidak dibatasi. Ingat berzikir ya, bukan mengaji. Kalau ngaji Al-Quran kamar mandi kita tidak boleh haram. Tapi kita ingat dimanapun kita berada. Yang penting kita tidak melakukan dengan lisan. Misalkan kamar mandi, misalnya begini, astagfirullahaladzim, tidak boleh. Hati. Zikir itu sendiri. Bisa dipahami? Lisan itu disunahkan untuk menuntut kita supaya hati kita terbantu ingat. Bisa dipahami dong? Jadi kalau mau ingat kamar mandi misalkan dalam hati saja. Allah. Bisa dipahami ya? Itu pertanyaannya. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Wajar berikan tampilan atau tayangan video tentang praktek sholat. Nah, nanti instruksinya kalian memahami, kemudian itu juga ya kalian memahami, dan nanti kalian saya berkelompok, ini sudah berkelompok ini sudah ada kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak kelompoknya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Coba saya tunjuk kelompoknya, kelompok ya, kelompoknya. Ya, nanti
Nanti satu kelompok satu tugas saja. Setelah memahami tampilan video, kalian meresum, diskusikan masalah apa yang terjadi dalam tampilan video ini. Bisa dipahami? Baik, ya. Ini saya berikan gambar kerja dulu. Dinamai anggotanya, ya. Ini. Ini ya. Nah. Satu, siap ya. Dua, tiga. Kalau sudah tarawih ma'ani jami'at rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bagaimana? Videonya cukup ya? Ya, sekarang tugasnya kelompok ini apa saja diinstruksikan seperti yang tadi, diskusikan dari kelompok kalian masing-masing dengan ada perwakilan ketua kelompoknya, nanti bantu mengkondisikan anggotanya. Amati tadi sudah, sekarang simpulkan dari masalah yang ada pada video. Nanti setelah disimpulkan saya beri waktu, setelah itu presentasi perwakilan kelompok saja, 1 orang, boleh 1 orang, boleh 2 orang. Paham ya? 10 menit ya. Tuh ya, gimana ya? Kita bangkit aja. Saya. Dari kelompok saya kasih, cepat. Ajar mulai dari kelompok aman dulu sekarang diri. Putaran dulu, aman. Iya. Silakan. Luar biasa. Putaran dulu. Nah, silakan Amin. Ya, gimana? Sholat terlalu cepat. Luar biasa. Putaran dulu. Amin ya. Terima kasih. Balik, jangan berdiri. Sama namanya.
kesimpulan ya luar biasa. Tangan dulu pertama kali, ya kan? Atau Jus mana? Tidak boleh tolak kemaringan, kalau tepat juga. Dulu telat ya. Tangan dulu Pak Kudus. Luar biasa. Terakhir di mana? Ayo terakhir. Ada sana. Teman-temannya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok apa namanya? Assalam. Silakan. Dan tidak ada minyak. Luar biasa, tangan dulu. Kalau Pak Fajar ambil garis tengahnya dari satu kelompok ke kelompok yang lain, insya Allah semuanya benar. Semuanya benar, luar biasa, bagus semua. Bisa ditarik kesimpulan, satu niatnya, kedua masalah tumaninahnya salah, ya tumaninahnya hilang. Terus terlalu cepat juga bisa tidak khusus juga. Jangan dia berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Paham anak ya? Tangan dulu kita semuanya. Terakhir anak-anak jangan lupa ini manfaatnya ya. Manfaatnya jangan lupa pendidikan ini kita praktekkan dalam keseharian supaya kita bisa mengambil dari hikmahnya ini, dari manfaat sholat dan manfaat zikir. Kalau kita berzikir mendapatkan ampunan dan biasa memuji mengagungkan Allah, isi benar sekalian santun dalam ucapan dan perbuatan. Ini manfaat dari berzikir. Sudah terakhir sebagai tugas untuk kalian supaya kalian betul-betul paham apa tidak tadi yang saya sampaikan, termasuk pada materi ini, kalian saya beri tugas latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Coba keluarkan semuanya HP-nya karena soalnya dalam bentuk link. Silakan keluarkan semua. Saya kirim ya. Saya kirim melalui grup ya. Ya. Sudah, silakan. Ya. Nanti kita masuk ke saya. Nanti masuk ke saya. Ada sedikit ya. Sedikit. Cukup ya? Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Sudah. Jangan lupa kalau sudah di apa namanya ada tulisan kirim itu dikirim. Kalau nggak kirim berarti tidak masuk nanti nilainya ke saya. Itu aja nggak masuk. Kalau selesai dikirim. Nah, ada folder kirim itu. Diklik. Sudah semua ya? Banyak soalnya kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Refleksi kita semuanya. Jangan lupa terus semangat melaksanakan ibadah yaitu sholat 5 waktu termasuk berzikir. Karena mengingat manfaat hikmahnya itu banyak sekali. Ya, membuat kita tenang, membuat hati kita tentram, hidup kita bahagia, terhadap siapapun kita tidak sombong. Ayo, rendah hati. Ya luar biasa manfaatnya itu refleksi kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah. Amin. Alhamdulillah selesai ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita tolong suaranya untuk tutup dengan doa. Baru begini. Bismillah.